Menurut saya hal itu udah sangat penting ya, terutama dari sisi yang pandemi ini kan. Transformasi digital tuh sekarang udah jadi pembeda antara bisnis yang survive sama tidak gitu ya. Perusahaan yang tadinya hanya jualan online dipaksa jadi jualan online, yang jualan offline dipaksa jadi jualan online gitu ya. Perusahaan yang tradisional, yang face to face gitu ya, dipaksa untuk WFH karyawan gitu, bukan dipaksa ya, tapi dipaksa pemerintah, tapi dipaksa oleh keadaan gitu ya. Dari sisi manpower juga, dari sisi lapangan kerja, um, orang yang melek digital, pegawai yang nggak biasa digital akan kalah menarik dengan karyawan yang berpengalaman panjang digital gitu. Jadi ya sekarang untuk untuk menjadi digital itu adalah keniscayaan gitu ya. Kalau nggak digital jadi susah survive gitu, kecuali beberapa industri yang pengecualian gitu ya, mungkin FMCG atau lain sebagainya. Tapi secara umum itu digital adalah matter of survival kalau saat ini sih. Jadi kalau kalau digital itu tuh pandemi tadi itu bikin jadi leapfrogging gitu ya, bahwa yang tadinya masih bisa pelan-pelan gitu ya, tapi dengan adanya pandemi saya bilang jadi harus digital gitu perusahaan-perusahaan. Sekali lagi saya rasa juga jadi leapfrogging gitu ya. Saya bilang kalau pandemi ini menunjukkan bahwa sisi logistik kita sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan bertahun-tahun lalu ya. Saya ingat 10 tahun lalu e-commerce, pertanyaannya kan tentu adalah oke, logistik kayak gimana nih? Tapi kalau kita melihat dari yang pandemi terakhir dan sampai saat ini, pengiriman barang ke seluruh Indonesia jadi jauh lebih mudah, jauh lebih murah, dan Indonesia dan jadi lebih reliable gitu. Dari industri, kami juga melihat bahwa internet connection di Indonesia sudah lebih baik dan buat orang bisa melakukan, kalau di case kami, teleconsulting, konsultasi dokter jarak jauh gitu ya. Payment service sudah sangat menjamur juga saat ini dengan banyaknya fintech. Jadi malah banyak tempat memilih pembayaran e-wallet dan banking dibandingkan dengan harus urusan dengan tunai gitu ya. Kita melihat adanya tol harus pakai ini e-wallet gitu ya. Dan banyak yang hal-hal yang lain, transfer menjadi sangat lumrah gitu ya. Jadi dari sisi infrastruktur saya rasa cukup menunjang, walaupun bisa jauh lebih baik lagi ya dengan pergerakan barang dan lain sebagainya gitu. Tapi saya rasa infrastruktur udah bukan menjadi alasan lagi untuk sebuah industri untuk tidak go digital gitu ya. Cukup mendukung walaupun bisa jauh lebih baik lagi ya. Mungkin kerjasama kami dengan banyak hospitals gitu ya bisa lebih baik lagi gitu dengan infrastruktur, dengan kompatibilitas sistem mereka gitu ya. Tetapi secara secara ini saya rasa kedepannya akan jauh lebih baik lagi gitu ya. Karena sekarang udah ada case study yang jelas kan. Kita melihat bahwa tidak terlalu mentok di infrastruktur ya. Karena layanan kesehatan kita itu kan juga makin sedikit di pelosok gitu. Jadi justru telemedicine yang kami tawarkan di SehatQ itu justru mengambil tempat, membuat layanan jadi lebih terjangkau hingga ke pelosok gitu. Jadi dengan adanya internet yang relatif cukup oke lah, ya kita melihat bahwa daripada orang harus pergi berkilometer-kilometer ke klinik terdekat, mereka bisa melakukan telemedicine, dan pengiriman obat juga bisa menjangkau terpelosok gitu ya. Jadi kita tidak melihat lagi infrastruktur sebagai alasan. Can it be better? Of course. Yeah. Can it be improved? Banyak yang bisa sekali diimprove. Tapi justru kita melihat kekurangan infrastruktur itu bukannya halangan, tapi opportunity justru. Terutama di industri kita ya, dari sisi healthcare. Karena banyak sekali ya ketersediaan healthcare di Indonesia kan masih relatif minim ya dibandingkan negara-negara tetangga. Dan kita melihat bahwa this is where we can operate gitu, justru untuk mencukupi kebutuhan kurangnya healthcare hingga ke pelosok gitu.
Secara langsung mungkin dari sisi funding untuk kami sebagai startup, walaupun kami juga merupakan bagian dari grup besar di Indonesia, jelas ada ya. Jadi itu menunjukkan bahwa there's potential gitu. Secara umum saya rasa ini bukti bahwa Indonesia sudah tidak bicara soal potensi yang besar. Kalau kita ngomong kan sebagai startup, selalu bilang, oh Indonesia mempunyai potensi bla bla bla, karena populasi yang besar gitu segala macam. Tapi saya rasa kita udah di tahap di mana kasus Indonesia sudah proven bahwa bisnis digital Indonesia bisa sangat menguntungkan, bisa bila dijalankan dengan benar dan berkesinambungan ya. Jadi kalau kita udah, saya rasa udah nggak zamannya lagi gitu ya. Kalau sebuah perusahaan startup bilang, oke, invest di sini karena Indonesia populasinya besar, internet penetration besar, bla bla bla. Ini adalah justru pemicu bagi startup-startup di Indonesia untuk makin menunjukkan, oke, these are the results ya. Tadi Ibu bilang bahwa melampaui Singapura, tapi secara per kapita, kita kan populasinya jauh berlipat ganda dibandingkan Singapura. Secara per kapita masih kecil. Tapi itu menunjukkan bahwa walaupun secara negara itu lebih besar daripada Singapura, secara total ya, investmentnya lebih, yang 4,7 billion dollars itu, potensinya sebetulnya jauh lebih besar lagi, gitu ya. Itu sih, terutama kalau kita melihat dari sisi populasi, tapi now it's time to prove kan, bahwa bisnis modelnya berjalan di Indonesia dan bisa membuat bisnis yang profitable gitu, ya. Bukan hanya berpotensi. Tentu dampak dari apa yang yang ingin kami lakukan ya. Tentu modal itu kan adalah salah satu ini aset terbesar untuk membangun sebuah startup ya. Misalkan sebuah startup A itu ingin melakukan B, C, D, bla 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 segala gitu, tapi tidak ada resource dari sisi pendanaan kan, tentu tidak akan sampean. Kalau dari sisi kami sih beruntung kita startup, tapi kita bagian dari grup besar ya, yaitu dari Sinarmas gitu. Tapi itu juga adalah menjadi proof, menjadi justifikasi bahwa misalkan kami mendapat pendanaan dari luar grup gitu ya, itu menunjukkan bahwa bisnis model kami itu proven dan itu adalah bukti that we're going at the right direction gitu. Itu sih saya rasa yang menunjukkan bahwa oke, misal capital datang artinya we're doing the right things. Itu sih. Kalau saya sih akan menjawab ini dengan two parts ya. Mungkin dari sisi pertama, apakah pernah salah milih teknologi itu ya? Saya rasa pasti pernah. Salah satu kekuatan di digital ada ngambil putusan itu kan jauh lebih mudah daripada di dunia non-digital ya. Merubah digital vendor sering lebih mudah daripada merubah vendor non-digital teknologi. Ya kan, mungkin salah satu contoh ngambil putusan teknologi yang tidak tepat bisa mencakup salah milih bahasa pemrograman, apa yang digunakan dalam perusahaan, vendor crowd mana yang dipilih, hingga struktur organisasi IT dalam perusahaan dan hubungannya ke bagian lain gitu. Produk teknologi juga sangat berperan dalam membangun kultur digital itu sendiri, seperti penggunaan cloud versus data center. Nah, ini bagian kedua dari jawabannya ya. Saya rasa yang sangat krusial itu adalah perubahan kultur di dalam sebuah perusahaan untuk menjadi lebih digital. Things needs to move faster. Ya, dan dari sisi digital itu, misalkan orang sudah bertransformasi digital, harusnya pengambilan keputusan itu jadi lebih cepat gitu. Tapi juga digital transformation itu kan juga mengutamakan collaboration ya. Jadi tools-tools apa yang digunakan dalam perusahaan untuk leverage collaboration di dalam sebuah perusahaan yang tadinya perusahaan bisa survive dengan silo, macam-macam silo, itu saat ini menghadapi competition yang ada karena dunia sudah makin digital, jadi makin tough gitu ya. Jadi kolaborasi itu harus terfasilitasi oleh digital transformation dan itu merupakan perubahan kultural yang cukup signifikan ya. Dan saya rasa daripada perubahan secara teknologi, sebetulnya perubahan kultural itu untuk mengadop pola pikir yang timbul karena terfasilitasi oleh teknologi,
itu jauh lebih penting gitu ya. Orang jadi harus mikir digital gitu ya solusinya. Yang dulunya harus meeting dalam satu hari gitu ya, karena tidak virtual orang hanya bisa meeting 3 aja udah syukur gitu ya. Sekarang karena blok-blok ngejam bisa 8 meeting dalam sehari gitu. That can be a plus dan can be a minus. Dan sebuah perusahaan itu bisa melihat ini sebagai sebuah solusi atau menjadi sebuah problem gitu, karena burnout, karena orang jadi kurang fokus, lain sebagainya. Jadi saya rasa di dua sisi ini pemilihan teknologi itu akan ada dampak kultural, and that can be good, can be disruptive gitu. Itu sih. Saya rasa it's good point ya. Perusahaan yang digital native seperti kami gitu ya. Kita kan mulainya memang udah dari digital gitu. Itu lebih mudah karena waktu kita rekrutmen, kita hiring gitu, kita kan tentu ada requirement-nya untuk orang digital gitu ya. Tapi tentu ada beberapa departemen mungkin yang lebih digital dari departemen yang lain gitu ya. Dan saya rasa itu normal-normal aja ya. Orang IT kemungkinan akan lebih digital daripada let's say orang finance itu mungkin. Tapi saya rasa itu jauh lebih krusial di perusahaan-perusahaan yang tidak digital native. Mungkin dulu saya pernah di dunia media gitu ya, atau di dunia yang lain gitu ya. Jadi itu sangat penting bila sebuah perusahaan ingin melakukan transformasi digital, mereka harus bersinergi dengan bagian HR juga gitu ya, bahwa oke, are these the right people for us in the organization when we're doing digital transformation gitu ya. Jadi kalau enggak akan cukup terhalang ya. Kalau orang oke, ini sebagian besar orang sudah suka virtual, tapi ada beberapa orang yang oke, kita ada selalu bersikeras untuk melakukan face-to-face meeting, let's say. Ya karena belum terlalu fasih terhadap mempergunakan tool untuk virtual, let's say. Ya kan? Jadi itu adalah sebuah keharusan, dan dengan adanya sekarang makin virtual, justru workforce yang melek digital seperti yang tadi saya sebutkan itu akan jauh lebih mendapatkan nilai tambah dalam pengembangan karir mereka gitu. Iya, waktu dulu di perusahaan lama saya kan juga jadi VP Digital Strategy. Jadi itu menjadi bagian dari pekerjaan saya. Tapi ya beberapa kali saya dimintakan saran secara tidak formal gitu ya untuk melakukan hal-hal seperti begitu. Tapi memang terkadang memang memerlukan external consultation ya untuk memastikan sebuah perusahaan oke, kita akan melakukan digital transformation tapi we don't know how. Ya pertama-tama yang selalu saya ngomong adalah why ya. Kenapa dari sisi Anda merasa perlu gitu. Itu dulu, start with the why ya. Dan sesudah itu baru kita figure out how-nya and what and when gitu. Itu sih yang saya melihat. Tapi memang sebuah perusahaan bilang, oh kita perlu melakukan digital transformation, harus mengetahui, oke, why-nya itu dulu gitu ya. Nah, tapi saya bilang sekarang untuk mendapatkan why-nya kan adalah keniscayaan ya, itu. Saya rasa itu sangat penting terutama buat perusahaan yang non-digital native. Jadi kalau perusahaan yang lebih tradisional itu kan mereka lebih biasa dengan melihat menghadiri trade expo untuk lebih mengenal what are the potential solution provider yang ada gitu ya. Mungkin mereka belum tahu bagaimana mulainya, mereka ingin mengetahui what is possible sih ya. Jadi mereka banyak perusahaan kita harus go digital nih. Tapi how sama bentuknya seperti apa, they have no idea. Jadi menurut saya
datang ke sebuah expo itu bisa sangat membantu untuk selalu melihat, okay, what are other companies doing in my industry gitu ya. Jadi untuk mendapatkan ide-ide itu expo menurut saya masih belum tergantikan. Ya. Kalau perusahaan digital native yang sudah tahu maunya apa gitu ya, itu mungkin mereka bisa langsung riset-riset sendiri gitu di internet. Tapi saya rasa di industri-industri kebanyakan yang bukan digital native, Expo itu bisa quite mind opening ya, bisa melihat, oke, mungkin apa yang terjadi di Indonesia atau anggap aja perusahaan FMCG, mereka bisa melihat, oke, kalau di luar negeri seperti apa sih, bagaimana perusahaan-perusahaan lain seperti FMCG itu bertransformasi di luar gitu. Ya, dan dari sisi itu saya rasa Expo sangat membantu sih. Saya rasa dua hal ya. Kita melihat bahwa banyak offering kami buat dari sisi corporate, saya belum bisa sebut apa aja ya, yang akan jauh lebih komprehensif lah. Tapi kalau yang kita fokuskan untuk yang kalangan retail, kita yang dan ini input yang dan feedback yang banyak kita dapat waktu dari sisi pandemi adalah kita perlu banyak mengimprove layanan telemedicine kami ya, untuk meningkatkan chat dokter kami, untuk meningkatkan video telemedicine kami, untuk mengimprove pengiriman resep gitu, tebus resep dari kami gitu. Jadi banyak sih sebetulnya yang dari SehatQ, tapi banyak itu improvement. Kita melihat produk-produk kami itu cukup baik, tapi we just need to improve them. Dan produk-produk yang lain itu adalah untuk kalangan korporat sih. Tapi itu yang belum bisa saya disclose sampai kita benar-benar rilis itu. Gitu. Kalau dari sisi Sehatku sih tidak pernah berhenti melakukan upaya transformasi di digital ya dalam perusahaan kita gitu untuk memberikan solusi terbaik bagi end user kami. Jadi di dua sisi, dari sisi korporasi maupun dari segmen retail. Jadi saya selalu dukung dari SehatQ, mendukung DTI, karena saya merasa platform ini dapat membantu SehatQ atau perusahaan lainnya dalam menjalankan perjalanan transformasi digital ya, bagi kami khususnya maupun bisnis di Indonesia secara umum. Nah, itu secara transformasi digital di Indonesia, saya rasa itu tentu kita sangat optimis ya. Saya rasa sudah seperti yang saya katakan tadi, bukan waktunya lagi kita blaming lack of infrastructure atau lain sebagainya, karena unicorn-unicorn yang ada di Indonesia tidak nunggu kok infrastrukturnya jadi perfect gitu ya, dan tidak akan perfect. Kalau sebuah infrastruktur udah perfect kan artinya tidak ada improvement lagi yang akan ada gitu ya. Jadi kita sangat optimis dan kita melihat bahwa consumer di Indonesia itu juga sangat optimis bahwa kehidupan mereka akan jauh lebih mudah dengan adanya digital service, dan ujungnya kan quality of life mereka ya, bagaimana orang bisa menjadi lebih sehat, bagaimana orang bisa save money, let's say orang bisa save time, dan semua itu saya rasa banyak terfasilitasi oleh solusi-solusi digital yang ada sih akhir-akhir ini. Itu mungkin dari saya, Mbak.